Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk menghubungkan 20 PC. Dan di video kali ini saya akan membaginya dengan 10 PC dan 10 PC. Kita ibaratkan antara PC di jaringan satu dan jaringan kedua. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, kita menyiapkan satu buah router untuk penghubungnya dan kita membutuhkan dua switch. Nah, kita ini menggunakan dua server ya, itu antara server jaringan 1 dan server jaringan 2. Nah, kita susun sedemikian rapinya lah. Susunan ini terserah kalian, saya menggunakan susunan seperti ini agar lebih enak dilihat mata. Cukup semua, lalu kita hubungkan semuanya menggunakan kabel Strike. Kita hubungkan antara semua PC ke switch, lalu switch ke router. Nah, ini kita ibaratkan yang sebelah kiri ini jaringan komputer pertama dan yang sebelah kanan ini jaringan komputer yang kedua, atau bisa kita sebut lab 1 dan lab 2 seperti itu. Oke, sudah selesai semua komponen yang kita butuhkan. Setelah itu kita harus mengkonfigurasi di bagian router. Nah, kita konfigurasi bagian router. Saya mau secara manual itu menggunakan config, lalu kita setting di bagian fast ethernet 00. Kita buat IP nya 192.168.100.1. ini untuk server, untuk default gateway yang jaringan komputer pertama. Lalu kita setting untuk fast ethernet 01 yaitu 192.168.200.1. ini untuk jaringan komputer yang kedua. Jangan lupa kita on kan. Nah, setelah itu kita perlu men-setting di bagian server. Kita akan men-setting di jaringan komputer yang pertama. Kita masuk ke desktop, IP configuration. Lalu kita buat IP-nya itu seperti yang di router tadi, namun kita bedakan di akhirannya saja. 192.168.100.25 dan default gateway-nya itu menggunakan IP di routernya. Dan kita menggunakan DNS server ini menggunakan 192.168.100.50. Setelah selesai kita masuk ke service, lalu kita ke DHCP. Nah, itu di bagian service kita on kan, lalu kita isi default gateway yaitu IP di router dan DNS server yang kita isikan di IP configuration tadi. Oke, kita buat start IP address itu mulai dari 192.168.100.100. Oke, lalu kita save. Oke, kita keluar, langsung kita setting konfigurasi IP di PC 0. Nah, langkahnya cukup mudah, itu dari static kita ubah saja ke DHCP, lalu DHCP akan merequest. Setelah itu akan muncul IP secara otomatis. Dan langkah ini bisa kalian lakukan hingga ke PC 10 seperti itu. Ini akan saya percepat saja ya agar mempersingkat waktu. Langkahnya cukup mudah, buka desktop lalu klik IP configuration, lalu dari static pindah ke DHCP.
Setelah IP-nya muncul, bisa kita atur yang lainnya. Oke, sudah selesai semua. IP pada jaringan komputer 1 sudah terkonfigurasi semua. Lalu kita pindah ke jaringan kedua. Kita masuk ke server yang ke jaringan komputer 2. Nah, caranya sama. Kita masukkan IP addressnya itu menggunakan 192.168.200 dan akhirnya kita bedakan. Ini kita menggunakan flash Ethernet 01 yang pada router tadi. Dan default gateway-nya menyamakan IP pada routernya. Lalu kita, jika sudah selesai, kita masuk ke bagian service dan DHCP. Jangan lupa service di on kan. Kita buat default gateway 192.168.200.1 dan DNS servernya 192.168.200.50. Dan start IP address kita buat sama saja, kita mulai dari 100, di on kan lalu di save. Oke, jika sudah selesai di server, langsung kita masuk ke IP configuration pada PC. Caranya sama saja seperti di jaringan komputer 1 itu. Cukup dipindah saja dari static ke DHCP, tunggu proses requestnya selesai, dan IP pun sudah langsung jadi. Dan langkah itu sama saja sampai di PC yang ke-20. Oke, semua IP configuration-nya sudah selesai dan jaringan komputer 1 dan jaringan komputer 2 sudah siap dipakai. Kita akan mencoba mengetesnya apakah semua jaringan komputer ini sudah terhubung atau belum antara jaringan komputer 1 dan jaringan komputer 2. Yang pertama akan kita coba dari jaringan komputer 2 antara server ke PC-nya tersebut. Nah, ini kita coba successful semua ya. Nah, jika bagian awal itu kalian coba masih violet, itu kalian jangan langsung mendefinisikan bahwa itu gagal. Biasanya jika langkah pertama itu percobaan pertama itu biasanya dia akan violet dulu, setelah itu jika diulangi lagi secara terus menerus dia akan successful, karena ya seperti di kenyataannya itu ya butuh waktu untuk terkoneksi mungkin ya. Jadi jika kalian merasa percobaan pertama itu violet, itu jangan mendefinisikan bahwa itu sudah salah. Itu harus kalian coba atau kalian tunggu saja lalu kalian coba lagi sampai benar-benar successful. Nah, sekian video tutorial saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Jika video ini bermanfaat bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.